Halo guys, untuk pembahasan kali ini adalah season kedua dari anime One Punch Man. Di season kedua ini, studio One Punch Man berubah. Semula digarap oleh studio Madhouse dan sekarang diambil alih oleh GC Staff. Pada season sebelumnya, terjadi peperangan besar antara pasukan pahlawan melawan pasukan monster. Pertarungan tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, terutama di kota. Akan tetapi, para pahlawan belum mengetahui orang yang telah mengalahkan Boros atau pimpinan para monster. Saitama tidak memberitahukan kalau dirinya adalah orang yang telah mengalahkan Boros dan menghentikan pertempuran besar tersebut. Nah, untuk di season kali ini, diawali keseharian Saitama yang melakukan kesehariannya seperti biasa. Saitama sudah merasa bosan karena dirinya belum menemui monster yang setara dengan dirinya. Sementara itu, Genos juga sedang mencari sebuah robot yang telah menghancurkan desanya. Di lain waktu, Saitama dan Genos berbelanja dan di sana ada sebuah robot yang membuat kekacauan, di mana robot itu bernama G4. Dia diutus seseorang ilmuwan untuk meneliti kekuatan dari King yang katanya King adalah seorang manusia terkuat. Akan tetapi, King di sini mempunyai rahasia besar kalau dirinya hanyalah orang biasa, berbeda seperti yang dibayangkan oleh para penggemarnya. Setelah itu, Saitama membiarkan Genos bertarung melawan robot itu. Kemudian Saitama mengikuti King sampai di apartemennya, dan Saitama bertanya kepada King kenapa dia tidak melawan robot tersebut. Tapi tiba-tiba datang seekor gagak yang sangat besar menabrak apartemennya. King sangat panik dan mengungkapkan kalau dirinya telah berbohong, dan dia meminta maaf kepada Saitama karena telah mengambil kerja kerasnya sebagai seorang pahlawan. Kemudian Saitama menasihatinya kalau dulu hanyalah seseorang yang lemah dan atas latihannya yang keras membuat dirinya menjadi sangat kuat. Sembari menasihati King, Saitama mengalahkan burung gagak tersebut. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan mengumpulkan semua penjahat untuk membantunya mengalahkan monster yang setiap harinya menjadi sangat banyak. Di antara para penjahat, ada satu orang yang tidak peduli dengan acara tersebut karena tujuannya datang ke sini adalah untuk mendeklarasikan perang kepada para pahlawan. Ia bernama Garu atau mantan murid dari Silver Fang. Dia menyebut dirinya sebagai seorang monster. Setelah itu, dia menghabisi semua orang kecuali pimpinan tersebut. Setelah insiden itu, Asosiasi Pahlawan mengumumkan kepada para pahlawan untuk menangkap Garu, si pemburu pahlawan. Sesaat kejadian itu, Sonic juga di sana, tetapi Sonic tidak tertarik dengan acara tersebut. Sonic kemudian pergi ke kediaman Saitama untuk menantangnya berduel. Alih-alih bertemu dengan Saitama, dia malah bertarung dengan Genos. Di sisi lain, Saitama juga diajak Fubuki untuk bergabung di kelompoknya. Fubuki adalah seorang pahlawan kelas B peringkat pertama. Saitama menolak ajakan Fubuki karena dia tidak ingin menjadi bawahannya. Kemudian Fubuki mengajak bertarung Saitama. Di saat yang sama, Genos dan Sonic bertabrakan dengan Saitama yang membuat ledakan besar. Setelah itu, Saitama meladeni tantangan dari Sonic. Akan tetapi, Sonic dikalahkan dengan mudah untuk kedua kalinya. Seminggu kemudian, sifat Bang menjadi berbeda dari biasanya. Mungkin karena murid terdahulunya sekarang menjadi buronan para pahlawan. Dan sekarang, dia mengeluarkan murid terbaiknya yang bernama Charanko. Kemudian Charanko sudah tidak mengerti lagi, dan dia pergi ke rumah Saitama untuk menenangkan dirinya. Setelah pulang dari rumah Saitama, dia melihat Garu yang sedang bertarung dengan dua pahlawan yaitu Moment Raiders dan Tank Top Master. Karena ambisinya yang cukup kuat, Garu mengalahkan kedua pahlawan tersebut. Di sisi lain, Bang bersiap-siap menangkap Garu, dan dia juga mengajak kakaknya yaitu Bom karena kemungkinan Garu bisa lebih kuat dari Bang. Keesokan harinya, Saitama menjenguk kedua pahlawan tersebut dan bertanya siapa yang melakukannya. Tank Top Master menjawab kalau dirinya dikalahkan oleh murid Bang, yaitu Garu si pemburu pahlawan. Singkat cerita, Saitama ingin menggantikan Charanko pada turnamen yang diikutinya. Dan Saitama tertarik dengan hadiah yang cukup besar jika memenangkan turnamen tersebut. Di sisi lain, saat perjalanannya ketika memburu pahlawan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang membaca buku pahlawan, dan dia bernama Tareo. Buku tersebut menjelaskan tentang kelebihan maupun kekurangan dari pahlawan, dan membuat Garu lebih mudah mengalahkan para pahlawan. Setelah itu, Garu mulai mencari pahlawan yang ada di daerah sekitar, dan dia menemukan dua pahlawan yang berada di daerah tersebut.
Garu kemudian mengalahkan kedua pahlawan itu dengan mudah karena dia sudah mengetahui kelemahannya. Kedua pahlawan itu adalah Golden Ball dan Spring Mustachio. Setelah mengalahkan mereka, Garu berjalan-jalan di kota dan bertemu dengan Saitama. Garu menganggap Saitama pahlawan rendahan dan kemudian menyerangnya. Tapi Saitama menyerang balik hingga membuat Garu pingsan. Saitama tidak mengetahui kalau orang yang dia pukul adalah Garu. Keesokan harinya, Garu tersadar dan tidak mengingat kejadian tadi malam. Singkat cerita, kita diberi flashback masa muda Garu, yang dimana Garu mengidolakan monster dibanding pahlawan. Alasan Garu mengidolakan monster adalah Garu menganggap monster juga mempunyai ambisi untuk menang, akan tetapi usahanya sia-sia karena pahlawan selalu menang. Karena itu, Garu bertekad kuat ingin menjadi monster untuk mengalahkan semua pahlawan. Beberapa hari kemudian, turnamen bela diri itu dimulai dan semua peserta harus mendaftarkan dirinya. Turnamen itu mempunyai peraturan baru, yaitu jika ada seseorang yang menggantikan atau dia berpenampilan sama seperti peserta, maka akan dikenai hukuman yang sangat berat, yaitu tidak diperbolehkan mengikuti turnamen itu seumur hidup. Peraturan itu dibuat karena dulunya ada seseorang yang menyelinap dan memenangkan turnamen tersebut. Siapa lagi kalau bukan Garu? Dia memakai identitas dari Wolfang dan memenangkan turnamen tersebut. Setelah itu, Charanko alias Saitama diremehkan oleh para peserta yang lain. Akan tetapi, Charanko memenangkannya sampai dia masuk ke babak 4 besar turnamen tersebut. Di saat yang sama, kota tersebut kedatangan beberapa monster yang menyerang kota. Asosiasi memerintahkan para pahlawan untuk memberantas para monster yang berkeliaran di kota. Beberapa saat kemudian, pahlawan kelas S yaitu Metal Bat diberi perintah untuk menjaga anggota eksekutif asosiasi pahlawan. Dan tiba-tiba, datanglah monster besar yang bernama Mukado Choro. Yang bisa mengalahkan monster tersebut adalah pahlawan misterius yaitu Blast, pahlawan kelas S peringkat 1. Metal Bat pun tidak menyerah melawan monster besar itu. Saat Metal Bat bertarung, dia diganggu oleh Garu yang tiba-tiba datang menantangnya. Metal Bat tidak bisa menghindari Garu karena Garu sangat kuat. Kemudian pihak asosiasi pahlawan membohongi Mukado Choro kalau Blast sudah datang. Kemudian Mukado Choro mempercayai kata-kata dari asosiasi pahlawan dan mengajak bawahannya mundur, karena Blast adalah orang yang sangat kuat. Di sisi lain, turnamen seni bela diri sudah memulai babak final di mana Suiryu melawan Saitama. Suiryu tidak meremehkan Saitama karena dia juga berhasil sampai babak final. Pertarungan mereka dimulai di mana Suiryu mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Saitama. Akan tetapi, kekuatan Suiryu belum membuat Saitama tergores sedikit pun. Suiryu terkejut atas kekuatan yang dimiliki oleh Saitama. Seperti biasa, Saitama mengalahkan Suiryu hanya dengan satu pukulan. Dan pada saat itu juga, terbongkar identitas Saitama yang membuatnya didiskualifikasi dari turnamen tersebut. Setelah itu, Saitama meninggalkan tempat turnamen. Sesaat setelah Saitama pergi, datang segerombolan monster yang dipimpin oleh Gogetsu. Gogetsu adalah salah satu dari petinggi asosiasi monster, dan dia dulunya juga manusia. Gogetsu mengancam semua orang untuk memakan sel monster, dan apabila tidak memakan sel tersebut, Gogetsu akan membunuhnya. Mereka menolak dan mulai menyerang Gogetsu, termasuk Suiryu, tetapi mereka semua kewalahan melawannya. Tetapi ada satu orang yang menerima tawaran dari Gogetsu, dan dia adalah Bakuzan. Bakuzan menerima tawaran tersebut dan membuat Bakuzan menjadi monster yang sangat kuat. Bisa dibilang ancamannya adalah naga. Setelah itu, Suiryu meminta Bakuzan untuk membiarkan dirinya lari. Tetapi Bakuzan malah bersemangat untuk menghabisinya. Tiba-tiba, datanglah seorang pahlawan yang menyelamatkannya. Dia adalah Saitama. Kemudian Saitama dengan mudah mengalahkan Bakuzan. Setelah itu, Suiryu meminta Saitama untuk tidak pergi keluar karena di dekat situ ada monster yang sangat kuat dan dia adalah Gogetsu. Akan tetapi, Saitama tidak menghiraukan dan mengalahkan Gogetsu. Sesaat sebelum Saitama datang, Genos juga bertarung melawan Gogetsu. Akan tetapi, Genos kalah hanya dengan satu pukulan saja. Beberapa saat kemudian, Saitama bertemu dengan King. Mereka membicarakan arti dari pahlawan. Setelah bertarung melawan Watchdog Man, Garu kabur dan bertemu mereka berdua. Garu langsung menyerang King. Tetapi Saitama menendang Garu untuk kedua kalinya dan membuat Garu pingsan.
Setelah Garou tersadar, dia ingin mengistirahatkan tubuhnya yang terluka parah akibat serangan kemarin, dan dia menuju sebuah gubuk di tengah hutan. Saat Garou menuju gubuk, ada seorang pahlawan kelas A yang melihatnya, dan dia adalah Gatling Gun. Di sisi lain, di markas Asosiasi Pahlawan, ada penyusup dari Asosiasi Monster yang menyatakan perang kepada Asosiasi Pahlawan, yang dimana Asosiasi Monster telah menyandera salah satu anak dari anggota eksekutif Asosiasi Pahlawan. Dan Asosiasi Penjahat akan menyambut kedatangan dari para pahlawan yang akan menyelamatkan Sandra tersebut di kota Z. Keesokan harinya, Gatling Gun membawa teman-temannya, dan dia sedang membuat strategi untuk mengalahkan Garou. Akan tetapi, rencana mereka gagal karena Garou sudah semakin kuat. Tiba-tiba, datang Genos yang mendapat panggilan dari pahlawan kelas A. Ia pun datang ke tempat tersebut. Pertarungan mereka imbang, dan saat pertarungan tersebut, datanglah Beng dan juga kakaknya. Beng meminta Genos untuk tidak mencampuri urusannya. Kemudian pertempuran antara guru dan murid itu sangat sengit. Akan tetapi, Garou dibawa oleh monster burung raksasa. Monster tersebut meminta bantuan Mukade Choro untuk menghalangi mereka untuk kabur. Kemudian ketiga orang tersebut melawannya, yang dimana monster itu bisa meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Di saat yang tepat, King memancing Mukade Choro untuk menantangnya dengan alasan King membawa Blast, yaitu pahlawan yang dulunya pernah hampir mengalahkan Mukade Choro. Monster tersebut langsung menyerang King, yang dimana Saitama sudah bersiap menghantam monster itu dengan satu pukulan saja. Dan pertarungan tersebut pun telah berakhir dengan satu pukulan saja. Nah, itulah seluruh alur cerita One Punch Man Season 2 ini. Kemungkinan di season selanjutnya akan terjadi pertarungan besar antara Asosiasi Monster dan Pahlawan, dan kemungkinan besarnya juga terungkapnya pemimpin Asosiasi Monster, yaitu Orochi.